Maka kita akan sebut beberapa penghalang istiqamah yang hendaknya kita hindari, yang semuanya kembali kepada syahwat dan syubhat. Yang pertama adalah taswif, menunda-nunda. Ini penghalang istiqamah. Namanya taswif, nanti. Ini menghalang istiqamah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Iyyaka wat taswif, fa innaka bi yaumika wa lasta bi ghadik." Hati-hatilah engkau dengan menunda-nunda, nanti. Yang kau miliki adalah sekarang ini, waktu yang kau kuasai sekarang ini. Besok kau enggak tahu hidup atau tidak. Jangan tunda-tunda. Fa iyakun ghadun laka fakis fihi. Kalau ternyata kau sekarang semangat, terus besok ternyata kau masih dapat hari, masih hidup lagi, semangatlah seperti hari sekarang. Kama kista fil yaum. Wa illam yakunil ghadu laka lam tandam ala ma farratu fil yaum. Kalau ternyata besok kau tidak hidup, maka kau tidak akan menyesal karena hari ini kau sudah serius, tidak taswif. Hasan Al-Basri mengatakan, iyyaka wa taswif, hati-hatilah engkau, waspadalah terhadap taswif, menunda-nunda. Kenapa? Kata beliau, fa innaka biyaumika, karena kau bersama harimu saat ini. Besok kau enggak tahu masih bisa hidup atau tidak. Maka kerjakan sekarang. Kalau kau kerjakan sekarang, ternyata kau masih mendapati keesokan hari, maka isilah esok hari tersebut sebagaimana kau isi sekarang. Tapi seandainya kau ternyata tidak menemui hari esok, maka kau tidak akan menyesal karena harimu yang sekarang kau telah manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya Ibnu Umar berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau kau sudah tiba di pagi hari, jangan tunda-tunda pekerjaan, jangan tunggu lagi sampai sore. Dan kalau kau sudah di sore hari, jangan tunggu sampai apa? Pagi. Kerjakan. Ini yang membuat orang terhalang dari istiqamah adalah menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda amal saleh. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersegera dalam beramal saleh. Wasari'u, bersegeralah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga maka bersainglah. Allah memuji para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Allah juga berfirman, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang saleh yang bersegera dalam kebaikan. Allah memuji, kata Allah, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, orang yang terdepan yang selalu mendahului, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wasabiqun bil khairati biidznillah wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi terlalu banyak ayat menyuruh kita untuk bersegera karena kita tidak tahu kapan umur kita berakhir. Maka di antara hal yang menghalangi kita untuk istiqamah adalah kita menunda-nunda kebaikan. Dan menunda kebaikan itulah yang akhirnya menjadikan seorang menyesal. Di antara perkataan Ibnu Qayyim yang indah, beliau berkata, yafirru min ijabati da'il kasli ila da'il amal wa tashmir bil jiddi wal ijtihad. Wal jiddu ha huna sidqul amal. Seorang hendaknya lari dari seruan penyuruh kemalasan. Kalau dalam hatinya malas, jangan dia dengar. Hatinya menyuruh untuk malas, jangan dia dengar. Jangan dia turuti seruan malas tersebut, dai tersebut yang menyuruh untuk malas. Jangan dia ikuti seruan kemalasan tersebut. Hendaknya dia lari dari seruan kemalasan tersebut ila da'il amal wa tashmir, agar dia pergi menuju seruan untuk beramal dan bersiap-siap dengan kesungguhan. Yang dimaksud dengan kesungguhan di sini adalah sidqul amal, beramal yang tulus. Wa ikhlasuhu min syawaibil futur, dan ikhlas dalam beramal membersihkannya dari hal-hal yang bisa membuat dia futur, malas. Wa wu'udit taswif wa tahawun, dan hendaknya dia membersihkan amalnya dari taswif, nanti saja, mengeremehkan. Wa huwa tahta sin wa saufa wa asala ala, nanti insyaallah, belakangan, semoga. Ini semua perkara taswif. Fahiya adarru syai'in 'alal abdi. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah perkara yang paling memberi kemudaratan kepada seorang hamba. Wa hiya syajaratun samaruhal khusran wan nadamat. Sungguhnya taswif, nanti menunda adalah pohon yang buahnya adalah kerugian dan penyesalan. Kata beliau tentang taswif, tentang menunda-nunda, wa hiya syajaratun samaruha al khusran wan nadamat. Pohon yang buahnya adalah
kerugian dan penyesalan. Ya, penyesalan, nunda-nunda. Betapa banyak orang yang niatnya untuk bersedekah, akhirnya tidak jadi bersedekah nanti. Dia melihat orang miskin, hatinya tergerak untuk memberi sedekah, kata dia nanti aja. Nanti aja, nanti. Ketika nanti orang miskin tersebut sudah tidak ada di hadapan mata dia, atau dia lupa dengan kebaikan tersebut yang tadi sudah dia niatkan, atau dia tersibukkan dengan kebutuhan yang lain sehingga dia tidak jadi bersedekah. Betapa banyak orang terbetik dalam hatinya ingin sholat duha, dia bilang nantilah jam 10, jam 11. Akhirnya apa? Dia kejebak buka YouTube, akhirnya nonton sampai zuhur. Sehingga lupa untuk sholat apa? Duha. Betapa banyak orang menyesal, dia bilang nantilah saya akan belikan mobil buat ibu, saya belikan rumah buat dia, padahal dia punya uang, dia enggak belikan, tahu-tahu ibunya meninggal dunia. Betapa banyak nanti saya tobat, ya besok pagi saya tobat, malam ini terakhirlah saya nonton serial film ya. Nanti pada subuh saya mau tobat, tahu-tahu dia tidak bangun lagi. Oleh karenanya ini nanti menunda-nunda ini penghalang istiqamah. Betapa banyak orang ingin baca Quran nanti, akhirnya enggak baca Quran, dia baca berita dunia. Jam-jam dihabiskan, berwaktu-waktu, berlama-lama untuk membaca yang tidak bermanfaat, hanya menambah hisabnya pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya ikhwan, kalau ada kita niat untuk melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Allah sedang kasih hidayah kepada kita, jangan tunda-tunda. Di antara yang menarik, sebab wanita banyak masuk neraka ketika Rasulullah SAW di hari Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahannam, makanya bersedekahlah. Ada wanita berkata, lima ya Rasulullah, kenapa kami perempuan banyak masuk neraka? Rasulullah SAW mengatakan, la anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka kufur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami. Wa tukthirnal la'nah, kalian suka mengumpat. Waktu khirna syaka, yang ketiga kalian suka mengeluh tentang kehidupan, tidak betah dengan kehidupan, mengeluhkan suami kepada orang lain, terkadang mengeluhkan suami sendiri kepada suami orang lain ya. Kemudian di antaranya kata Nabi, wa tusawwifnal khair, dalam sebagian riwayat, wa tusawwifnal khair, kalian suka menunda-nunda kebaikan. Makanya ibu-ibu jangan suka menunda kebaikan, punya rencana doang. Nanti dan tidak dikerjakan. Nanti saya mau begini, tidak dikerjakan. Nanti saya mau begitu, tidak dikerjakan. Maka waspada, ini di antara hal yang memalingkan seorang dari istiqamah. Lihatlah penyesalan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat kalian lalai. Siapa yang melakukannya maka dia sungguh orang yang merugi. Infakkanlah harta kalian yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia berkata, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Tundalah umurku sebentar ya Allah. Dia minta ditunda mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, mungkin 5 menit. Ya Allah, tunda, jangan mati sekarang ya Allah, beri saya waktu sebentar aja. Ila ajalin qarib, sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaq, aku ingin bersedekah. Wa aku minas salihin, aku ingin termasuk orang yang saleh. Duitnya banyak, dia tidak sedekah. Kalau enggak punya duit, apa yang mau disedekahkan? Wajar ya. Buka ATM kosong, daftar utang banyak, ya wajar. Ini ATM isinya banyak, ratusan juta, puluhan juta, pelit. Apa bikin mudarat antum? Untuk punya ATM 10 juta, ente sedekah 1 juta. Apa yang bikin mudarat? Enggak ada mudarat. Nanti ini menyesal. Kita nanti bukan ente saja, saya juga nanti menyesal. Kita menyesal. Kalau kita mau mati, kita bilang, ya Allah, beri saya 5 menit saja. Kenapa 5 menit buat apa? Sudah bisa banyak transfer 5 menit. Iya enggak? Kalau punya transfer bibi, transfer tante, transfer kakak, transfer adik, transfer ke pengajian, buat masjid, buat banyak. 5 menit kita bisa beraktivitas dengan yang banyak karena kita menghargai umur. Sekarang kita tidak menghargai umur kita. Nanti. Di rumah bengong, bingung bikin apa? Kok bengong? Ada Quran, kenapa bengong? Ada buku, kenapa bengong? Ada bisa zikir, kenapa bengong? Sampai ada istilah membunuh waktu. Dia bosan dengan kehidupannya. Dia membunuh waktu dengan nonton. Maka di antara hal yang menghalangi dari istiqamah adalah taswif, menunda-nunda. Seorang jangan menunda-nunda. Kapan hatinya diberi hidayah oleh Allah, maka segera kerjakan. Kapan antum terbetik ingin sholat duha, sholat aja, enggak usah tunda-tunda.
Mumpung Allah kasih apa? Hidayah. Ya. Ibu-ibu juga demikian ya. Kapan hati ingin baca Quran, segera baca Quran. Ya. Kapan ingin berbakti sama suami, segera berbakti. Jangan tunda. Kemudian di antara penghalang istiqamah adalah berlebih-lebihan dalam mubahat. Berlebihan dalam hal yang diperbolehkan, berlebihan. Karena terlalu di antara cara setan untuk menghalangi seorang, setan menjatuhkan dalam kesyirikan. Kalau tidak bisa syirik, bebas dari syirik, setan menjerumuskan dalam kebid'ahan. Kalau tidak bisa terjerumus dalam kebid'ahan, maka setan jatuhkan dalam perkara-perkara yang makruh. Kalau tidak bisa, maka setan jatuhkan dalam prioritas. Ada yang baik, dia harusnya bisa dapat pahala banyak, dibuat melakukan yang pahalanya kurang. Kalau enggak, setan buat dia terjebak dalam mubahat, perkara yang mubah. Terlalu sering bermubah-mubahan, akhirnya yang syar'i dia tinggalkan, yang mustahab dia tinggalkan. Karena umur kita kan sedikit. Kalau kita enggak memanage, kita tersibukkan dengan perkara yang sunnah, atau tersibukkan dengan perkara yang haram, atau tersibukkan dengan perkara yang mubah. Memang benar perkara yang mubah boleh, tapi kalau berlebihan, kita khawatir tidak istiqamah. Karena hati ini butuh charger dengan ketakwaan, charger dengan menjalankan perkara-perkara sunnah. Kalau semakin kita sering menjalankan perkara sunnah, maka semakin besar penjagaan Allah terhadap kita. Dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintai sang hamba, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, menjadi lisannya, menjadi hatinya, menjadi tangannya. Artinya Allah jaga dia. Tapi ketika dia meninggalkan sunnah dan sibuk perkara yang mubah, berlebihan, maka dia akan keluar dari jalan istiqamah. Dia akan meninggalkan sunnah. Wajib pun terkadang tertunda-tunda. Contoh nyata hal-hal yang berlebihan di zaman sekarang ini, apa contohnya? Apa contohnya? Hobi apa? Hah? Goes. Nanti banyak yang marah. Goes kalau sesekali oke lah. Saya juga dulu goesan ya. Ya kalau tiap hari goes 3 jam, 4 jam berlebihan ya. Tiap hari 4 jam, kecuali ada terapi kesehatan, itu lain lah. Ya, tapi kalau udah perlu nggak ada masalah. Orang perlu nggak apa-apa. Dia goes tiap hari, kenapa? Dia pelatih goes, ya nggak apa-apa. Dia cari nafkah dengan pelatih goes. Tapi antum yang goes jangan tiap hari. Ada waktunya. Contoh di zaman sekarang ini berlebihan dalam nonton bola, berlebihan. Nonton bola mungkin hukumnya asalnya mubah mungkin ya. Orang berlebihan, semua dia nonton. Sampai jam 2 malam dia nonton. Finalnya jam 2 malam pasti apa? Bangun. Kalau dia sudah bangun jam 2 malam, pasti ada sunnah yang ditumbalkan. Pasti atau tidak? Pasti. Kecuali ante pemain bola, oke. Ante bukan pemain bola. Saya nonton. Semua pemain dihafalkan namanya. Fulan, si fulan. Sampai saya pergi ke suatu semacam pondok ya, semacam tempat menuntut ilmu. Maka ada kawan yang cerita, dia bilang, Ustaz, saya dulu di sini, saya lihat 2 orang berjalan, kemudian mereka sedang diskusi tentang suatu hadis, ini bagaimana. Sekarang santri jalan berdua, kamu Ronaldo apa Ronaldinho? Santri ngobrol pemain bola, hafal tentang ini, begini. Kemudian ini pemain bola ini tidak punya istri tapi anaknya banyak. Sampai hafal tempat inilah, ini di mana, tentang biografinya. Biografi Abu Bakar As-Siddiq tidak tahu. Ini berlebihan dalam bukannya artinya seorang mengatur ada waktunya dia senang, ada waktunya dia happy, tapi jangan berlebihan. Ini menghalangi seorang dari apa? Istiqamah. Ketika dia sudah berleha-leha dalam perkara yang berlebihan, dia kecenderungan untuk melakukan ketaatan malas. Kenapa? Dia menemukan kelezatan di situ. Kelezatan yang berlebihan, lupa untuk beribadah, berzikir berat, membaca Quran berat, hadir pengajian berat, bangun malam apalagi berat. Ya. Uang dia biasa habiskan untuk senang-senang, dia mau sedekah, terasa berat karena banyak keperluan, dia ingin senang-senang lagi. Jadi waspada, banyak hal yang mubah yang dibolehkan, yang terbuka di hadapan kita, maka seorang ya waspada. Ya. Jangan sampai kemudian kita diwafatkan, kemudian kita dibangkitkan, ketika dia buka catatan amal, isinya semua pertandingan.
2 jam pertandingan, 2 jam pertandingan, 2 jam pertandingan. Kemudian liga ini, liga anu, liga ini, liga anu. Isinya semua catatan amal isinya itu. Itu berlebihan atau tidak? Berlebihan. Antum ridho kalau dibuat catatan amal isinya kayak begitu? Janganlah. Kita pengen ya ada nonton liga ada, tapi setelah itu ada 2 jam baca Quran, 2 jam bersama orang tua, setengah jam zikir kepada Allah, 2 jam ikut pengajian, seperti itu. Artinya hati-hati berlebihan dalam perkara yang mubahat bisa membuat seorang tergelincir dari jalan istiqamah. Dan betapa banyak perkara-perkara yang mubah tidak mubah secara murni, dia tercampur dengan kemaksiatan. Betapa banyak. Banyak sekali. Taib, di antara hal yang bisa membuat seorang terjauhkan dari jalan istiqamah adalah yang paling bahaya al-jalisus su', yaitu teman yang buruk. Teman yang buruk. Ini komunitas ini luar biasa pengaruhnya komunitas. Seorang bisa berubah total dengan salah bergaul. Seorang wanita yang tadinya tawadhu, rendah diri, penampilan biasa, salah bergaul jadi menor. Kemudian maunya tas-tas branded. Tidak bersyukur sama suami, nuntut sana, nuntut sini, salah bergaul. Salah bergaul. Merubah pola hidup seseorang. Ini tawadhu sederhana, menyenangkan suami, semuanya berubah semuanya, salah bergaul. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati ya. Komunitas itu sangat mudah merubah seseorang. Seorang tadinya pikirannya akhirat, tadinya lurus niatnya, dia urusan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala, dia bikin pengajian karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang bikin syubhat begini, oh ini bisa dapat uang loh, begini. Akhirnya pikirannya duit semua sekarang. Semua agama dijadikan duit. Kasihan. Salah bergaul. Ustadz bergaul dengan pedagang. Jadinya ustadznya berdagang lewat batas. Kalau sesuai keperluan enggak apa-apa, semua orang juga butuh dagang, butuh biaya, tapi berlebihan. Orientasi niat berubah tadi, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala berubah jadi apa? Duniawi murni. Semua perhitungannya duniawi. Salah bergaul. Salah bergaul. Waliyadzubillah ya. Ya. Oleh karenanya teman ini sangat penting. Sangat penting. Kita cari teman-teman yang membuat kita ingat sama akhirat. Kalau lihat dia kita ingat akhirat. Kalau kita lihat dia kita ingat akhirat. Cari teman-teman yang kita saling mengingatkan, yang tidak pekewu untuk mengingatkan saya kalau saya salah dan saya tidak pekewu untuk mengingatkan dia kalau dia salah. Itu teman yang terbaik. Bukan teman yang ketemu senang-senang tidak saling menegur, kalau ada salah dibiarin aja. Ini teman yang menyesatkan. Bahkan diajak-ajak untuk melakukan kemaksiatan ya. Maka ini hati-hati Bapak maupun ibu-ibu, jangan sampai salah bergaul. Teman anak muda, teman-teman berbahaya. Dan teman-teman sekarang bukan cuma teman-teman dunia nyata, dunia maya juga bahaya. Gabung di komunitas yang salah dunia maya juga berbahaya. Ya. Waliyadzubillah. Maka seorang waspada. Cukuplah bagaimana Rasulullah SAW telah menggambarkan tentang bahayanya. Wa mathalu al-jalisis su' kanafikhil khir. Ya. Adapun perumpamaan teman yang buruk seperti pandai besi. Imma an tahriqa thiyabak, mungkin kalau kau dekat-dekat dengan dia akhirnya apinya bisa membakar bajumu. Imma an tajida minhu rihan muntinah, kalau enggak kau akan rihan muntinah, kau akan mendapati bau yang busuk dari dia. Kecipratan maksiat yang dia lakukan. Jadi kita tatkala berteman kita evaluasi. Saya bergaul sama si fulan sebulan, apakah pergaulan saya dengan dia mendekatkan saya kepada Allah atau tidak? Kalau semakin menjauhkan berhenti. Mohon maaf. Udah cari teman yang lain. Kalau kita enggak sadar bergaul dengan dia ternyata semakin benar dunia semakin banyak tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Kita semakin dapat duit tapi salat malam sebagai kita tinggalkan, baca Quran enggak pernah. Istidraj kita ini disini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teman menyesatkan, tinggalkan. Ya ente mati harta tidak dibawa. Oleh karena seorang waspada, dia evaluasi, bergaul oke, kita punya teman banyak, ada teman dekat, evaluasi. Sebulan 2 bulan saya gaul sama dia, duduk sebentar. Bandingkan saya 2 bulan sebelum kenal dia dengan 2 bulan sekarang setelah kenal dia. Apa pembicaraan saya? Apa
deposit akhirat saya bertambah atau berkurang? Direnungkan, evaluasi. Kalau baik lanjutkan, kalau enggak selamat tinggal ya. Karena teman benar-benar punya pengaruh yang luar biasa. Lihatlah Abu Talib hampir-hampir masuk Islam, tapi ada teman yang buruk, Abu Jahal. Ketika Abu Talib akan meninggal dunia, Nabi SAW datang kepada Abu Talib berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai Abu Talib, ucapkan satu kalimat yang aku akan membela engkau pada hari kiamat. Kalau ucapkan la ilaha illallah. Abu Talib ingin ngomong, tapi datang Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kata Abu Jahal, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Kau tidak suka? Akhirnya dia terprovokasi. Fa aba an yaqula la ilaha illallah. Akhirnya meninggal tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah, karena salah berteman. Karena salah berteman. Ibu juga demikian, ibu kalau punya teman membuat cinta sama dunia, merubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang glamor, semakin tidak taat kepada suami, semakin banyak menuntut sama suami, ibu salah bergaul. Salah bergaul. Meskipun teman pengajian tidak semuanya benar. Ada teman pengajian yang merusak, membuat kita selalu pikirannya dunia. Enggak. Hidup cuma sebentar. Kita perlu dunia, perlu. Kita semua perlu dunia. Tapi jangan masukkan ini tersebut dalam apa? Dalam hati kita. Taib, ini di antara penghalang istiqamah adalah teman yang buruk. Di antara penghalang istiqamah adalah tidak ikhlas. Ini hati-hati, tidak ikhlas. Tadi saya sudah sebutkan di awal pengajian, istiqamah bukan cuma istiqamah badan, bukan cuma istiqamah lisan, istiqamah hati. Cek hati kita terus. Saya ikhlas atau tidak? Sebentar aja saya ikhlas. Ini tujuan saya ke sini ngapain sih? Tujuan saya mengapain sih ke sini? Tujuan saya ngumpul-ngumpul buat apa sih? Saya mencari ridha Allah atau cari muka untuk diakui sama teman-teman? Buat apa saya menyumbang di masjid? Buat apa saya jadi panitia pengajian? Buat apa? Tanya dalam hati. Karena Allah atau bukan? Kalau bukan karena Allah, berhenti sejak awal, berhenti aja, enggak usah. Kalau karena Allah, bismillah, lanjutkan. Karena ketidakikhlasan membuat orang terjungkal di akhir hayatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan ahli surga, sampai jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Namun sudah kedahuluan takdir, maka di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan-amalan keburukan, penghuni neraka, kemudian dia mati, kemudian masuk neraka. Hadis ini ditafsirkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar." Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan kebajikan menurut pandangan manusia, padahal dia penghuni neraka. Artinya apa? Dia riya ketika beramal dengan amalan tersebut. Dia riya, dia tidak ikhlas. Nah, riya ini kalau dibiarkan akan berdampak di akhir hayat. Akan berdampak di akhir hayat. Maka seorang waspada ketika dia beramal saleh, selalu dia ingatkan dirinya, saya karena Allah atau bukan. Ya. Jangan dia terpedaya dengan riya, jangan dia berleha-leha dengan riya, karena riya menyenangkan, dipuji orang, dia pamer dirinya, dia angkat-angkat dirinya, dia posting ibadahnya. Orang senang sama dia dan dia bangga dan dia lezat, ada kelezatan. Riya lezat. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang suka dengan kedudukan, dengan syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi, tapi dia akan terjungkal satu hari. Ya, akibat penyakit hatinya yang dia sembunyikan tersebut. Kemudian antara hal yang bisa menghalangi seorang dari istiqamah adalah ujub, al-ghurur bil amal, seorang ujub. Ya. Hati-hati juga kita perhatikan hati kita. Apapun yang kita lakukan jangan kita merasa hebat. Kita tahu bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hafal juz amma karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa haji karena Allah, kita bisa umrah karena Allah. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memberikan kita harta sehingga kita bisa daftar, kita bisa haji, kita bisa sukses semua karena kita bisa berbakti sama orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyenangkan anak istri karena Allah Subhanahu wa taala. Anak kita berhasil kita didik bukan karena kita. Dan kita kemudian karena saya ini saya didik anak saya, enggak, karena Allah. Kemudian dengan sebab kita, ya. Sebagian orang bangga berhasil didik anaknya kemudian dia ujub. Jangan, kapan kita ujub kita lupa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah lupa bersyukur sama Allah, kita tidak terpanggil untuk beramal soleh.
Karena di antara bentuk syukur adalah kita semangat untuk amal soleh. Kita tahu semua dari Allah, maka kita beramal soleh karena kita bersyukur. Nah, kalau seorang ujub, dia bisa menyimpang. Dia bisa menyimpang, kemudian dia keluar dari jalan istiqamah. Apapun yang kita lakukan, keberhasilan, ya, jangan pernah ujub. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Jangan pernah ujub. Jadi ujub bukan hanya dibatasi perkara akhirat saja, perkara dunia juga. Saya berhasil punya perusahaan, saya berhasil punya ini, saya punya pegawai yang banyak, saham saya naik, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apatah saya? Saya pun diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang berikan kecerdasan Allah, yang berikan pengalaman Allah, yang mempertemukan saya dengan kolega pekerjaan, partner kerja juga Allah Subhanahu wa taala, yang buat pasar bisa membeli barang saya juga Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita semakin harta banyak, semakin sukses tapi kita ujub. Kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ujub akhirnya mengatakan pada sombong, dan kalau sudah sombong tempatnya di neraka. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Jadi ujub adalah marhalah untuk kesombongan. Kalau ujub dia merasa tinggi, sombong dia merasa yang lain di bawah dia. Dalam perkara apapun. Perkara dunia bisa bikin sombong, perkara akhirat bisa bikin sombong. Keberhasilan bisa bikin orang sombong dalam hal apapun. Ya. Orang punya ilmu bisa bikin sombong, nggak bisa. Wah, itu ilmunya cuma cetak, ini nggak bisa. Saya bisa. Jadi bisa tulis apa? Saya bisa tulis ini. Itu apa? Sombong. Menganggap orang lain di bawah dia, itulah kesombongan. Itulah sombongan. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang kesombongan, dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Antum jangan sampai ngaji terus suka merendahkan orang lain. Apalagi orang yang antum rendahkan ustaz antum sendiri. Ustaz itu apa? Ustaz apa? Subhanallah. Ente termakan sama ucapan-ucapan syaitan. Ya. Muncul sekarang model-model orang seperti ini. Yang dia rendahkan bukan teman pengajiannya, dia rendahkan ustaz, dia rendahkan. Ya akhi, ente doain ustaz. Kalau ustaz salah ente doain. Kalau ustaz salah ente tegur, bukan ente malah ketawain. Bukan ente rendahkan. Hati-hati. Ingat, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Apalagi ustaz yang mengajarkan tauhid dan sunnah. Ada adabnya ketika ingin meluruskan, bukan mentertawakan, bukan menghinakan. Percuma ngaji kalau seperti itu. Ini tanpa sadar hati antum keluar dari istiqamah. Ngaji bukan tambah banyak ilmu, tambah tawadhu, tambah suka nyinyir orang lain. Waliyadzubillah. Di internet banyak sekali komentar-komentar. Saya enggak baca, alhamdulillah. Saya dikasih tahu. Baca bikin pusing ya. Dan ini bukan maksudnya bukan ditujukan ke saya, bukan ya. Maksud saya si fulan diomongin, si fulan diomongin, janganlah, udahlah. Kalau saya diomongin sudah dari dulu, saya sudah tahu. Maksud saya hati-hati, antum nih yang sudah ngaji jangan begitu. Jangan begitu, istiqomah lisan, istiqomah hati, istiqomah amal jawarih, istiqomah. Yang terakhir di antara hal yang membuat seorang keluar dari istiqamah adalah istihanah at-tahawun bil ma'asi, menggampangkan maksiat. Menggampangkan apa? Maksiat. Kita ini kalau ada maksiat jangan kita gampangkan. Kalau lihat cewek tundukkan pandangan, jangan malah melotot. Ah, kecil, dosa kecil. Dosa berulang-ulang jadi banyak. Iyyakum muhaqqaratiz dzunub, kata Nabi, hati-hatilah kalian dengan dosa yang anggap sepele. Bertumpuk-tumpuk akhirnya. Hukum asal melihat aurat wanita, hukum asal dosa kecil. Tapi kalau 1 jam nontonnya, nonton film cinta-cinta cewek Korea dilihat-lihat 1 jam. Tiap hari 1 jam, 1 minggu 1 jam, 1 minggu 7 jam. 1 bulan 30 jam. 30 jam kali umur antum 20 sudah berapa? Banyak. Ini dibuka di akhirat semuanya maksiat. Karena kita menggampangkan maksiat yang kita terjerumus. Terjerumus. Maka kalau ada pintu maksiat jangan diremehkan. Jangan kasih celah. Maksiat apapun jangan kasih celah. Kalau enggak haram-haram tinggalkan. Awal kalau kita untuk meninggalkan maksiat mudah, tapi kalau sudah kita masuk sudah susah. Susah. Kalau ngalingkan pandangan mudah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. Tapi kalau lihat auzubillah bisa ke bawah. Kalau kita enggak klik gampang, kalau udah klik sudah susah. Ya enggak? Kalau kita enggak ngeklik gampang enggak atau tidak? Gampang, tinggal scroll ke atas sudah. Jangan kembalikan lagi. Kalau scroll ke atas balikan lagi, tergoda semakin untuk apa mengklik. Kalau sudah mengklik, selesai. Cuma kalau kita enggak klik selesai. Mau seliruan berita sudah cuek aja. Kalau udah mengklik repot.
Jadi jangan menggampangkan maksiat. Kapan kita menggampangkan maksiat, kita sangat mudah terjerumus dalam maksiat. Kalau ada teman-teman kumpul mulai mudah-mudahin gibah, jangan ini gibah. Jangan kita sepelekan. Ini gibah, bilang enggak, saya enggak mau. Udah enggak, jangan ngobrol gini. Ngobrol yang lain lah, jangan ini gibah. Atau kita palingan membicarakan. Jangan kita gampang. Gampang kan terbiasa akhirnya. Ketemu majelis gibah, gibah sana, gibah sini, gibah sana, gibah sini. Akhirnya tanpa kita sadari, bukan dosa kecil lagi, gibah dosa besar. Ini gara-gara menggampangkan maksiat. Baik maksiat mata, maksiat telinga, maupun maksiat lisan. Kalau kita tahu sudah kita pelajari ilmu, ini maksiat sudah, jangan dilanjutkan. Kecuali kita darurat, enggak gimana lagi. Mau pergi ke kota lain harus naik pesawat. Naik pesawat ya pasti campur dengan apa? Perempuan. Kalau mau enggak mau perempuan, duduk di bisnis kelas, duit tidak ada. Terpaksa di belakang. Kadang-kadang di tengah diapit cewek kanan kiri. Terkadang diapit cewek kanan kiri, bajunya enggak normal, bajunya kekecilan, kasihan. Akhirnya terlihat apa yang terlihat. Membaca Quran tapi di depan Quran kanan kiri, lirikan mata tidak berhenti. Untuk mata enggak ngantuk, repot. Maksud saya, kalau kita bisa menghindar, jangan menggampangkan. Kalau sudah tidak bisa karena darurat, saya cerita, Allah memaafkan insyaallah taala. Ad-daruratu qaddaru biqadariha, darurat sesuai dengan kadarnya. Ini buat kita terjerumus dalam maksiat bukan karena beratnya maksiat tersebut, tapi karena kita gampangin di awalnya itu. Makanya saya selalu sampaikan ketika lihat perkataan Zulaikha menyimpulkan sikap Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berkata, "Wa laqad rawattuhu an nafsihi fastasam." Saya selalu menggodanya dan dia bertahan, tidak pernah memberi celah sedikit pun. Itulah yang buat Nabi Yusuf selamat karena dia apa? Bertahan, tidak mau memberi celah sedikit pun. Kita masalahnya kasih celah. Ada cewek kita cingisan ya ukhti ya, gitu gimana? Ente kasih celah. Kalau ente nggak kasih celah selesai. Ya, syukran ya, selesai. Dia juga akan segan. Akhi. Dia segan. Tapi kalau ente cingas, nanti telepon dia selesai. Ente kasih angin sama dia kasih ombak sama ente, repot. Makanya saya termasuk lemah, makanya saya bilang saya tidak mau simpan nomor akhwat, saya enggak mau. Saya ada nomor ibu-ibu sini, nenek-nenek panitia pengajian nenek ada berapa? Nenek ya. Kalaupun ada yang bicara pasti saya sama istri saya. Saya enggak mau. Telepon lewat istri, kita bicara bertiga. Atau enggak istri saya hadir ya. Bukan apa, artinya saya menjaga diri karena saya tahu saya lemah ya. Saya tahu saya lemah ya. Oleh karenanya ikhwan, kita sama-sama berusaha jangan kasih celah, jangan menggampangkan maksiat. Jangan gampangkan maksiat. Ada orang pernah datang ke rumah, saya sering ceritain, datang ke rumah kemudian menggibah seseorang. Terjadi heboh. Ustaz Firanda, saya mau cerita Ustaz. Saya enggak mau dengar. Ustaz dengar dulu dari versi saya enggak mau dengar. Saya dengar juga buat apa? Saya tidak bisa nasihati dia. Dia bilang sama istri saya, "Mbak, kata istri saya enggak. Udah Mbak enggak usah cerita Mbak, kita enggak mau dengar." Karena kalau kita apa sih? Udah kebuka. Oh, begitu ya? Oh, begitu ya? Oh, saya baru tahu kalau begitu. Oh, udah selesai. Panjang lebar. Tiba-tiba enggak, selesai enggak, sudah kita enggak dengar. Amankan hati. Selesai. Kecuali kalau kita mau menasihati, nah apa kita dengar. Betapa banyak saya harus mendengar karena saya harus nasihati. Kalau saya merasa tidak mampu menasihati, saya enggak mau dengar. Ngapain? Baik. Karenanya di antara hal agar kita selamat di jalan istiqamah, jangan beri celah sedikit pun terhadap pintu-pintu maksiat. Kalau tahu ini melanggar sudah jangan.